Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya kita memegang janji Tuhan Yesus atas hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita hidup dalam keberkatan Tuhan, kita hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita memulai hari dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Jika renungan ini memberkati saudara, saya percaya ada banyak orang juga boleh terberkati melalui renungan singkat ini. Dan saya juga menyapa setiap umat Tuhan yang baru bergabung pertama kali, ya kan, melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama support pelayanan ini sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya, bahkan ada banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus juga boleh mengalami berkat-berkat Tuhan melalui program ini. Dengan cara subscribe, share, like, and comment, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami datang kepadamu buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami milik Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapa, hari ini kembali kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapan-Mu ada atas masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidup kita ini mengiring Tuhan, ada kalanya Tuhan dalam tanda kutip merendahkan kita, ya kan? Ada kalanya juga Tuhan membiarkan kita, sehingga akhirnya ada banyak anak Tuhan yang berkata, Pak, saya udah ikut Tuhan dengan setia, tapi kok seakan-akan saya merasa Tuhan kayak membiarkan saya ada di dalam keadaan yang sulit, ada dalam keadaan yang susah, ada di padang gurun ini ya. Dan mungkin itu saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tetapi itu juga yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Firman Tuhan bilang begini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Lihat saudara, mungkin kita pikir Tuhan jahat banget, membiarkan bangsanya lapar, membiarkan kita dalam kesusahan, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ternyata ada tujuannya, saudaraku. Perhatikan tujuan Tuhan, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini yang engkau sedang alami adalah kok saya udah ikut Tuhan dengan setia, tapi seakan-akan ada satu keadaan di mana aku tuh direndahkan banget hidupku loh. Ada di satu keadaan di mana aku kayaknya dibiarkan Tuhan tergeletak begitu saja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Ada kalanya Tuhan merendahkan kita, ada kalanya Tuhan membiarkan kita agar kita mengerti. Itulah belajar. Jadi saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, itu setiap hari adalah sebuah pembelajaran. Why? Kenapa? Karena Dia adalah Bapa. Dia mengajarkan setiap kita seperti Dia mengajarkan anak-anaknya. Dia mengajarkan kita, dan hidup itu adalah sebuah pembelajar. Apa itu pembelajaran? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak paham menjadi paham. Itu sebuah pembelajaran, ada perubahan di dalamnya. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, untuk membuat kita mengerti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak mengerti.
Ada perkara-perkara yang memang Tuhan izinkan. Tuhan, kenapa sih kok Tuhan buat seperti ini? Kenapa sih kok keadaan ini? Saya udah setia, saya udah rajin berdoa, saya udah berpuasa, saya udah sering setia mengikut Tuhan. Tapi kenapa hal ini menimpa saya? Ada hal-hal yang kita dalam mengiring Tuhan tuh kita gak ngerti, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita belajar di dalamnya. Tuhan mau kita dididik di dalamnya. Tuhan mau kita mengetahui dari apa yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah sebuah pembelajaran. Makanya di ayat yang kelimanya dikatakan masih dalam Ulangan pasal 8 di ayat 5 bilang begini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Haleluya. Kita harus sadar akan hal ini sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, berbagai macam keadaan yang mungkin kita tahu itu tidak mengenakan buat terjadi dalam hidup kita. Kita sadar, oh Tuhan sedang membentuk karakter saya. Oh Tuhan sedang membuat saya mengerti. Oh Tuhan sedang mengajarkan saya sesuatu supaya saya di hari-hari ke depan saya tetap kuat, saya tetap mengingat akan keadaan ini, kejadian ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, pergumulan apapun yang hari-hari ini sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, mungkin dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu. Di balik semuanya itu ada sesuatu yang Tuhan Yesus mau ajarkan buat setiap kita. Suatu kali Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saudaraku, dan sampai kepada Petrus. Petrus tanya sama Yesus, Guru, kenapa engkau lakukan hal ini? Tahu apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, saudaraku? Di dalam Yohanes 13 ayat 7. Ini perkataan Yesus ketika Petrus bertanya, Tuhan, kenapa engkau lakukan hal ini? Kenapa engkau adalah Tuhan, engkau adalah Raja, engkau membasuh kaki kami? Yesus bilang begini sama Petrus di dalam Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepada Petrus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa yang terjadi hari ini dalam hidup kita, kita mungkin gak ngerti. Tuhan, kenapa sih kok bisa hal ini menimpa saya, menimpa rumah tangga saya, menimpa anak-anak saya? Tuhan, kenapa sih? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghampiri hidup saudara dan saya dalam kita mengiring Tuhan. Tapi izinkan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, engkau akan mengertinya kelak. Kapan? Ketika kita belajar dengan keadaan yang terjadi. Biarkan hari ini kita dididik oleh firman Tuhan, membuat kita jadi mengerti. Ada waktunya Tuhan menggoncangkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan membiarkan kita seakan-akan dibiarkan kita begitu saja. Ada waktunya di mana Tuhan merendahkan hati kita, membiarkan kita seakan-akan tidak ada pertolongan. Tapi di balik semuanya itu, Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa yang sedang mengajar kita seperti seorang Bapa mengajarkan anak-anaknya. Diajarnya kita, dididiknya kita, dituntunnya kita untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita hadapi, yang Tuhan mau untuk kita jalani, yang Tuhan mau untuk kita mengerti dalam keseharian hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kami dibuat mengerti dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Kami memahami bahwa rencana Tuhan jauh dari rencana kami. Rancangan Tuhan jauh dari rancangan kami. Yang kami tahu adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, itu mendatangkan sebuah pembelajaran yang membuat kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, dan semakin berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang secara khusus di hari ini mungkin sedang menghadapi satu keadaan yang membuat mereka tidak mengerti, yang membuat mereka tidak dapat memahami kenapa Tuhan izinkan hal ini menimpa hidup mereka. Namun hari ini ketika mereka mendengarkan firman-Mu, Tuhan, hamba berdoa sehingga mereka mengerti bahwa ada kebenaran yang disingkapkan bagi anak-anak Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh belajar dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak tahu menjadi tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa buat mereka.
Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan. Allah Roh Kudus menghiburkan setiap mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Satu persatu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Sekalipun belum kita mengerti, sekalipun belum kita pahami jalan-jalan Tuhan, tetap jalani, tetap hadapi. Maka engkau akan melihat di hari-hari ke depan bahwa engkau sedang diajar, dididik untuk tetap terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.